Hukum alam penyembuhan pikiran dan penciptaan pikiran. Penyebab kesakitan, penyakit dan deformitas. Oleh AFHOCH. Wing. 1. Kenyataan bahwa seseorang sakit atau terus-menerus berada dalam bahaya sakit karena paparan, penularan, atau hal-hal lain, bukanlah bukti superioritas kecerdasan orang tersebut atau suatu kondisi yang patut dibanggakan, karena ada ribuan orang yang sakit, tidak pernah sakit dan tidak takut sakit serta mengetahui alasannya. Bagi orang yang paling bodoh, sudah jelas bahwa orang yang mengetahui mengapa mereka sehat dan mengapa mereka tidak sakit, mempunyai pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang yang terkena penyakit. Fakta bahwa orang sakit percaya bahwa mereka mengetahui penyebab penyakitnya adalah alasan mengapa mereka sakit. Orang yang tidak pernah sakit menolak untuk mengetahui penyebab penyakitnya. Dengan menolak mempertimbangkan penyebab penyakit apapun dan menganggap kesehatan sebagai keadaan alamiahnya, maka mereka mewujudkan kesehatan, sedangkan orang yang meyakini sebab-sebab tertentu akan mengakibatkan penyakit, maka ia mewujudkan penyakit. Hanya pikiran yang mengatur tubuh, apapun yang diyakini orang sakit. 2. Orang sakit tidak boleh memuji-muji kecerdasan dan pengetahuannya. Fakta bahwa mereka sakit adalah bukti ketidaktahuan mereka terhadap hukum alam yang digunakan dan sehat oleh orang lain. Orang sakit harus menghilangkan pemikiran bahwa pikiran hanya dapat menyembuhkan beberapa penyakit tubuh. Pikiran dapat menyembuhkan semua penyakit tubuh atau tidak sama sekali, dan tidak ada titik tengah di mana pikiran akan dan tidak akan memberikan hasil penyembuhan. Mengapa orang sakit harus terus mempertahankan khayalan yang menjadi penyebab penderitaan mereka tidak dapat dijelaskan. Fakta bahwa para penyembuh pikiran telah menyembuhkan ribuan orang setelah para dokter menyerahkan mereka untuk mati, seharusnya mendorong orang sakit untuk melakukan perubahan dari pengobatan materi ke pengobatan pikiran sebelum terlambat. Orang yang sakit harus menghilangkan pemikiran bahwa dokter tidak melakukan semua yang dia bisa untuk menyembuhkan. Dokter, seperti pasiennya, tidak mengetahui hukum alam pikiran yang mengatur keduanya, oleh karena itu, orang butalah yang menuntun orang buta. 3. Berikut adalah pendapat 10 dokter dan otoritas medis terkemuka di dunia tentang kedokteran, yang diambil dari pidato yang disampaikan di Senat Amerika Serikat oleh Senator John D. Works, mewakili negara bagian California. 4. Umat manusia telah dibius sampai mati dan dunia akan menjadi lebih baik jika isi dari setiap toko apotek dikosongkan ke laut, meskipun konsekuensinya terhadap ikan akan sangat menyedihkan. Bahwa akan lebih baik jika tidak ada dokter di dunia ini. Perjalanan yang ringan dan lincah dan pemotongan ringan pada leher seorang pria adalah istilah-istilah yang sama. Tuan-tuan, kedokteran adalah omong kosong yang hebat. Para dokter hanyalah seorang empiris ketika mereka bukan penipu. Saya tidak tahu apapun di dunia ini tentang kedokteran dan saya tidak tahu siapapun yang tahu apa-apa tentang hal itu. Alam melakukan banyak hal, imajinasi sangat bagus, kesepakatan, dokter tidak akan berbuat banyak jika mereka tidak menimbulkan bahaya apapun. Obat-obatan hanya menyembuhkan satu penyakit dengan memproduksi penyakit lain. 99 dari 100 fakta medis adalah kebohongan medis dan sebagian besar teori medis adalah omong kosong yang mengejutkan. Praktik medis dikatakan kontradiktif. Lebih lanjut saya katakan, profesi ini sama sekali bukan profesi yang layak untuk dijalani oleh orang-orang yang berakal sehat. Dokter bukanlah golongan yang akan diizinkan untuk memberikan penilaian akhir atas praktik seni penyembuhan. Sungguh menyedihkan, dan pengakuan yang memalukan bahwa saat ini harapan utama kita terhadap reformasi medis hanya ada pada masyarakat yang berpendidikan luar. Rumah sakit Bellevue menunjukkan bahwa 47,7% diagnosis penyakit di rumah sakit tersebut salah. Di rumah sakit Massachusetts, rata-rata kesalahan diagnosis mencapai lebih dari 50%. Pengalaman selama 35 abad dalam pengobatan kanker menunjukkan bahwa faktor keturunan memainkan peranan kecil, jika ada, dalam kemunculannya. Epidermis dari kanker orang yang sehat tahan terhadap kloroform atau kapur barus atau obat gosok lainnya sama seperti sisi kapal perang. 5. Ketidaktahuan para ahli medis terkemuka di dunia tidak mengherankan bila kita mempertimbangkan fakta bahwa mereka semua telah mempelajari akibat dan bukan penyebab mental dari penyakit fisik. Ketika dokter mengabaikan dampak fisiknya, dan mengobati penyebab mental dari penyakit, dan kelainan bentuk tubuh, mereka akan menemukan bahwa obat-obatan dan pengobatan material tidak pernah dan tidak akan pernah bisa menyembuhkan penyakit tubuh apapun. Hukum alam pikiran yang mengatur seorang dokter dan pasiennya sama positif dan abadinya dengan hukum gravitasi. Setiap dokter menciptakan dan menyembuhkan setiap penyakit jasmani secara mental sesuai dengan hukum alam pikiran yang diderita pasiennya,
setelah dokter tersebut mengambil alih kasus tersebut, apapun yang diyakini atau dimaksudkan oleh dokter tersebut. 6. Penemuan terbesar sepanjang sejarah umat manusia adalah penemuan hukum alam penyembuhan pikiran. Selama ribuan tahun hukum penyembuhan pikiran telah dikaitkan dengan agama, dan diyakini tidak wajar dan ajaib. Dengan pengetahuan tentang hukum alam ini kita menemukan bahwa semua penyembuhan di segala zaman merupakan akibat dari penerapan hukum alam dalam diri kita secara tidak sengaja atau tidak. Fakta-fakta yang dapat dibuktikan berikut ini diungkapkan oleh pengetahuan tentang hukum alam penyembuhan pikiran. A1. Kita menciptakan semua penyakit, dan kelainan bentuk melalui gangguan mental terhadap hukum alam keberadaan kita dengan menyerah pada bukti indera fisik kita, dan melalui emosi. A2. Kita mengizinkan alam menciptakan kesehatan dan keselarasan dengan menghindari gangguan mental terhadap alam, dengan mengendalikan indera fisik dan emosi kita. A3. Kita menciptakan atau menyembuhkan semua penyakit, atau kelainan bentuk oleh emosi kita. Pikiran diubah menjadi perasaan, dan keyakinan sadar menghilangkan keraguan dan keyakinan sesuai dengan hukum alam. A4. Penyembuh pikiran menyembuhkan pasiennya dengan hukum alam melalui keyakinan sadarnya yang dikomunikasikan kepada kecerdasan alami kehidupan pasiennya yang tidak disadari. A5. Ketika dokter secara mental memutuskan jenis dan bentuk penyakit apapun, keyakinan mental sadarnya mengkomunikasikan penyakit tersebut kepada kecerdasan alami pasien yang tidak disadari sesuai dengan hukum pikiran alami. A6. Profesi medis secara mental menciptakan setiap penyakit atau memperpanjang keberadaannya pada pasiennya setelah mereka mengambil alih tanggung jawab atas pasien tersebut melalui keyakinan mental sadar mereka. Ketakutan, keraguan dan keyakinan dikomunikasikan kepada kecerdasan alami pasien yang tidak disadari, sesuai dengan hukum alam pikiran. A7. Setiap praktisi medis menciptakan dan menyembuhkan penyakit pasiennya hanya melalui pikiran. Beliau adalah pencipta pikiran dari penyakit dan juga penyembuh pikiran dari penyakit, menurut hukum alam pikiran. Obatnya tidak mempengaruhi pasiennya dengan cara apapun. A8. Penyembuh pikiran religius percaya bahwa dia menyembuhkan pasiennya melalui makhluk tertinggi imajiner, sementara dokter pengobatan percaya dia menyembuhkan pasiennya dengan membantu alam dengan pengobatan material, sementara keduanya menyembuhkan melalui keyakinan mental sadar mereka yang dikomunikasikan kepada kecerdasan alami pasien yang tidak disadari, sesuai dengan hukum alam pikiran. A9. Hukum alam penyembuhan pikiran tidak dipengaruhi oleh keyakinan agama atau medis. Kedua keyakinan tersebut didasarkan pada ketidaktahuan akan hukum alam kehidupan. A10. Permintaan pertolongan pasien kepada dokter atau penyembuh pikiran menjalin hubungan mental melalui hukum alam, di mana pasien secara tidak sadar dipengaruhi oleh keyakinan sadar dari keduanya. Seorang ibu selalu memegang hubungan ini dengan anaknya, dan anak selalu merespon dalam keadaan sehat atau sakit, sesuai dengan keyakinan mental, ketakutan akan keraguan dan keyakinan ibu. A11. Kecerdasan alami kehidupan yang tidak disadari yang menciptakan kesehatan pada manusia adalah hukum dan tidak dapat dinalar. Itu hanya bisa terwujud. Hal ini tidak bermoral atau tidak bermoral, benar atau salah, baik atau jahat, adil atau tidak, dan karena alasan ini tidak dapat menjadi bagian dari agama. Etika sosial yang adil sepenuhnya merupakan persoalan penalaran induktif dan deduktif dari suatu prinsip. A12. Pikiran umat manusia adalah kemampuan berpikir, dan bukan bagian dari alam bawah sadar, kecerdasan alami kehidupan yang melekat pada seluruh umat manusia, yang dapat terwujud dalam kesehatan dan keselarasan menurut hukum kehidupan atau mengikuti arah ketakutan, keyakinan atau emosi. A13. Pengetahuan tentang tataran cita yang memungkinkan kehidupan memelihara kesehatan dan tataran cita yang akan mengganggu kehidupan dan menimbulkan penyakit. Pengetahuan ini akan membuat kita mengetahui bagaimana caranya agar selalu sehat, bahagia dan sukses tanpa tahayul atau obat-obatan. 7. Cara paling praktis untuk menyajikan secara lengkap semua fase penyembuhan pikiran adalah pengalaman nyata untuk menggambarkan teori. Sepanjang hidup saya menderita sakit perut dan sekitar 8 tahun yang lalu saya memutuskan untuk memanggil dokter dan menjalani perawatan medis untuk menyembuhkan penyakit saya. Selama beberapa tahun sebelumnya saya telah meminum soda bikarbonat dengan hasil yang baik untuk sementara, yang memungkinkan saya untuk mengurus urusan rutinku tanpa ketidaknyamanan yang serius. 8. Setelah memanggil dokter, dia melakukan pemeriksaan fisik, menanyakan segala riwayat saya termasuk orang tua saya dan kondisi fisiknya. Pada saat saya menelepon dokter, berat saya sekitar 180 pon dan dalam 35 hari setelahnya berat saya sekitar 115 pon.
dan dokter memberitahu istri saya bahwa jika saya mempunyai teman yang ingin melihat saya hidup maka mereka harus menelepon dalam waktu 24 jam ke depan. Bahwa saya akan hidup bertahun-tahun dengan meminum soda bikarbonat seperti yang saya lakukan sebelum menelepon dokter tampaknya masuk akal, bahwa obat yang saya minum tidak menyebabkan penurunan kesehatan saya dengan cepat karena dokter saya adalah seorang ahli homeopati dan obatnya diencerkan hingga dapat diabaikan. 9. Sekarang saya akan memberikan hukum pikiran yang mengatur setiap pasien dan dokter. Dengan meminta bantuan dokter, saya membangun suatu kondisi mental di mana kecerdasan alam bawah sadar saya dalam hidup dikendalikan oleh keyakinan sadarnya sesuai dengan hukum alam pikiran. 10. Berdasarkan diagnosa dokter, dia menjadi yakin bahwa kasus saya adalah kasus yang sangat serius dan kemungkinan besar akan mengakibatkan kematian saya. Sejak dokter membentuk keyakinan ini, saya mulai menolak, dan saya mengikuti keyakinannya meskipun dia yakin bahwa saya akan baik-baik saja dalam beberapa hari. 11. Inilah hukum yang mengatur setiap pasien dan setiap dokter. Dengan meminta pertolongan dokter pasien dikendalikan oleh keyakinan sadar, ketakutan, keraguan dan keyakinan dokter. 12. Untuk menyimpulkan pengalaman saya, ketika saya meminta bantuan dari seorang dokter, berat badan saya 180 pon, setelah menderita penyakit selama beberapa tahun yang diyakini dokter sebagai penyakit serius, dan dalam waktu 35 hari setelah dokter memutuskan kasusku serius, beratku 115 pon dan merupakan produk jadi untuk pengurus pemakaman. 13. Sekarang saya akan membuktikan di luar bayang-bayang perbuatan saya bahwa menurut hukum alam pikiran, dokter secara mental menciptakan atau melanggengkan penyakit yang membawa saya ke ambang kematian. Saya akan melakukan lebih dari ini. Saya akan membuktikan bahwa karena ketidaktahuan akan hukum alam pikiran, setiap dokter menciptakan atau melanggengkan setiap penyakit yang mereka coba sembuhkan dengan obat-obatan atau pengobatan material. 14. Saya akan membuktikan bahwa keraguan, ketakutan dan keyakinan dokter dikomunikasikan melalui kecerdasan alami pasien yang tidak disadari, dan bahwa pasien secara tidak sadar mengikuti keyakinan, ketakutan dan keyakinan sadar dari setiap dokter yang mereka minta untuk merawatnya. Dengan kata lain, bahwa setiap dokter secara mental menciptakan setiap kesakitan, penyakit atau kelainan yang ada pada pasiennya setelah ia mengambil alih tanggung jawab atas pasiennya, bahwa keyakinan, ketakutan, keraguan dan kepercayaan dokter yang sadar menciptakan setiap penyakit tubuh yang mereka coba sembuhkan dengan obat-obatan, atau solusi materi, berdasarkan hukum pikiran yang mutlak dan tidak dapat diubah. 15. Dalam kasus saya, dokter menelepon sekali sehari selama 35 hari dan dengan baik hati menyemangati saya, dan 2 hari terakhir sebelum dia memberitahu istri saya bahwa waktu saya telah tiba, dia berkonsultasi dengan seorang pejabat tinggi, Dr. Alapat, dan kesimpulan akhir mereka adalah bahwa 24 jam adalah batas keberadaan duniawi saya.